akan membagi kalian dalam 3 tahapan kelompok. Yang tahap pertama itu tahap asli, kemudian yang kedua tahap kelompok ahli, dan ketiga nanti kalian akan kembali lagi ke kelompok asli. Oke, yang pertama ini sudah ibu bagi satu kelompok menjadi 5 orang, ya kan? Oke, sebelum ibu kelompokkan lagi menjadi kelompok ahli, ada baiknya kalian mengetahui kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini. Perhatikan ke depan. Lihat, kompetensi dasar yang pertama yang harus kita capai dalam pembelajaran IPA materi gaya yaitu 3.3, memahami hubungan antara gaya, gerak, energi melalui pengamatan serta mendeskripsikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu 4.3, menyajikan laporan hasil percobaan gaya dan gerak menggunakan tabel dan grafik. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, anak ibu, siswa kalian, ya, siswa dapat menjelaskan gaya dan gerak dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam gaya dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat membuktikan adanya hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Oke nak? Maka setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran ini, setelah ini ibu bagi lagi kalian dalam 5 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Ya, ibu harap kalian semua berdiri. Berdiri nak. Maju nak, maju. Kelompok 1 sudah sini ke sana. Maju nak, letek ke sana. Ya, kelompok 2 sini. Sana nak, sana lagi nak, nanti gak muat. Oke, baris. Sini. Jangan ditengok cahayanya ya. Sini, ayo Kak. Wah, jangan tengok cahayanya ya. Kemudian sini. Ibu acak lagi ya. Ini nggak apa-apa. Karena di sini ada 3 tujuan pembelajaran, maka kalian ibu bagi lagi jadi 5 kelompok. Kita di kelompok 1 kan? Oke, sana ya. 1. Di kelompok 2 mana tadi? Batas kelompok mana? Nih, 2. Gabung sama tadi. Ya, mana kelompok 3 tadi nak? Ya, sana ya. Oke. Tuh, sana kelompok ahli. Ya, situ. Oke. Aku juga 1, 2, kemudian 3. Ya. Cari dulu tempatnya ya, nak. 1, 2, 3. Cari sini. Iya bang. Jangan bergabung nak. Kan buat kelompok lagi yang bagus. Sini nggak apa-apa. Ini ya. Sini aja nak. Dapat kali. Sini depan. Ya. Nah, sekarang kalian sudah berada di tim ahli namanya nak. Ini tim 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini anak 1, 2, dan kelompok 1 dan 2 membahas tentang macam-macam gaya. Kelompok 3 dan kelompok 5 membahas tentang pengaruh gaya dan gerak atau hubungan gaya dan gerak. Kemudian kelompok 1 membahas tentang kelompok 3. Ya, kelompok 4 membahas tentang pengertian gaya. Oke, kalian boleh membuka buku kalian, juga boleh membuka HP-nya ya nak. Kan ada ibu suruh membawa HP kan. Oke, boleh dibuka. Oke.
benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun kondisi geometris. Dengan kata lain, sebuah Kuat, bilang sama kawan-kawan. saya dapat mengenal di pengertian dari gaya. Tiga. Kuatlah suaranya, Nak. Ada gaya magnet, gaya listrik, ada gaya rotor, ada gaya gravitasi, ada gaya tegas, dan gaya geser. Kalian juga dapat jawaban macam-macam gaya. Gaya rotor, gaya magnet, gaya listrik, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya tegas. Oke, bagus ya, Nak. Lanjut lagi diskusinya. Apa itu pengertian dari maksud gaya itu ya? Oke. Diskusinya sudah cukup sampai di sini. Waktunya juga sudah habis. Kalian Ibu harapkan kembali ke kelompok asalnya yang pertama tadi, Nak. Yang terdiri dari 5 orang tadi. Ayo kelompok 1, coba maju dulu, Nak. Yang mana tadi yang kelompok 1? Siapa aja orang yang maju? 1, 2, 3. Iya, siapa lagi? Yang kelompok pertama tadi orangnya siapa aja? Maju ya? Ya, masih 4 orang. 1 orang lagi siapa tadi? Kita. Pembelajaran kita sudah cukup di sini dan waktu diskusinya juga sudah habis, Nak. Jadi silahkan kalian kembali. Ini tadi kelompok 1, kemudian kelompok 2-nya tadi mana, Nak? Ayo kelompok 2. Maju 1, 2. Ya, kelompok 2. Duduk di bangkunya tadi ya, Nak. Oke, kelompok 2 mana? Nak, setengah kos ini, Nak. Kelompok 3. Langsung aja kembali ke bangkunya. Tadi kelompok 3 di mana bangkunya? Sana kah? Kelompok 1 kembali. Kelompok 1 kembali, Nak. Oke, kelompok 3 lagi kembali. Sudah membahas tentang pengertian gaya. Sekarang kita belajar macam-macam gaya. Pengertian gaya telah dipaparkan di atas. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu gerak dan hubungannya dengan gaya. Gerak adalah perpindahan tempat yang dialami suatu benda dari posisi awal A ke posisi lainnya B, dan perpindahan ini sebagai adanya gaya yang diberikan kepada benda. Hubungan gaya dan gerak adalah gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Oke, bagus sekali ya, Nak. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi dan diskusi kalian tadi bagus sekali, hebat kalian semua ya anak-anak. Oke, untuk kalian lebih memahaminya, Ibu akan menyajikan materi gaya tadi. Nah, perhatikan sekarang, Nak, di depan ini videonya supaya kalian lebih memahami lagi ya, Nak. Oke, sama supaya kalian lebih memahami lagi materi ini. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tridi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tema 7 yaitu tentang gaya dan gerak. Untuk itu kalian simak video ini dengan baik ya. Nah, anak-anak, ada pun pembahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama tentang jenis-jenis gaya, kemudian yang kedua yaitu tentang macam-macam gaya. Nah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama yaitu tentang gaya. Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah,
gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola. Nah, gaya tersebut disebut dengan gaya otot anak-anak. Akan tetapi, sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Nah, ayo kita pelajari bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun jenis-jenis gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada gaya otot, kemudian yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, yang kelima ada gaya pegas, dan yang keenam ada gaya gesek. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hubungan antara gaya dan gerak. Oke, nah, apakah kira-kira gaya dan gerak itu sama? Anak-anak, tentu gaya dan gerak itu berbeda. Nah, perbedaannya seperti apa? Jika gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak merupakan perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Nah, jadi jelas di sini bahwa hubungan antara gaya dan gerak yaitu gaya dapat mempengaruhi suatu benda dapat bergerak, sedangkan gerak terjadi karena pengaruh gaya. Nah, jadi gaya dan gerak itu saling berhubungan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Gaya yang diberikan ke sebuah benda dapat mempengaruhi gerak benda. Nah, yang pertama yaitu gaya dapat mempengaruhi benda diam. Sebagai contoh yaitu ketika kita sedang bermain sepak bola. Nah, kalian bisa perhatikan bola yang awalnya diam, kemudian kita berikan gaya yaitu berupa gaya otot kaki, maka benda diam atau bola diam ini akan bergerak menuju ke gawang. Itu artinya bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam. Kemudian yang kedua yaitu gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Contohnya ketika kita sedang bersepeda. Nah, ketika kita mengayuh sepeda dengan pelan, maka sepeda ini akan melaju dengan pelan juga. Begitu pula ketika kita mengayuh sepeda ini dengan cepat, maka laju sepeda ini akan semakin kencang. Nah, itu artinya gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ada kurang lebih 8 macam gerak benda yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu ada gerak berputar, kemudian yang kedua ada menggelinding, yang ketiga ada jatuh, yang keempat ada memantul, yang kelima mengalir, yang keenam mengapung, yang ketujuh melayang, dan yang kedelapan ada tenggelam. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini.